92,5 Maestro FM House with the Sound. Berjumpa lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, mengapa tidak? Halo Sobat Maestro, senang sekali bisa menyapa seluruh Sobat Maestro di awal tahun ini. Dan juga bertepatan dengan ulang tahun Maestro di minggu-minggu ini. Ini bajunya masih sehubungan dengan ulang tahun ya. Goodness dan juga ada mercy ya. Di tahun ini tema yang diangkat di memasuki usia Maestro yang ke-55 tahun. Dan juga di hari ini kita sudah langsung menghadirkan satu narasumber lagi yang sudah siap kita ajak ngobrol-ngobrol bareng di hari ini. Katanya udah mau curhat 1001 cerita. Wah ya. Dan spesial di awal tahun ini nggak sendirian tapi langsung dihadirkan berdua karena ceritanya ini berhubungan dengan yang namanya pasangan. Nah, langsung kita hadirkan dua narasumber kita ini bernama Kevin Jonathan dan Graciela Setia Budi. Kita sapa dulu ya. Halo. Halo. Nah, ini suara pasangan dan ini bukan cuma pasangan pacaran aja ya, karena mereka tahun 2023 ini sudah mengukuhkan hubungan mereka ke dalam satu ikatan kudus. Asik ya. Atau masuk dalam masa pernikahan. Betul ya? Betul. Akhirnya menikah juga. Tapi yang menarik nih Sobat Maestro ya, untuk mencapai masa pernikahan itu butuh yang waktu 8 tahun lamanya. Betul ya? Nah, ini akan aku ulik. Nah, kenapa? Karena kalau kita juga berbicara ulang tahun Maestro ini kan berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Penyertaan Tuhan 55 tahun. Nah, kalian juga punya nih satu nilai kesetiaan ini atas hubungan satu dengan yang lain juga ya. Yang ini akan kita pelajari bersama-sama supaya kita juga bisa belajar lebih dalam lagi dengan kedua narasumber kita. Sebelum lebih jauh, santai aja ya. Relax aja. Tegang nih kelihatan ada yang tegang nih wajahnya nih. Deg-degan aja. Deg-degan ya, santai aja. Kita bawa santai, relax aja. Ngobrol-ngobrol aja ya. Okay. Supaya lebih relax, aku mau nanya arti nama dari masing-masing narasumber ya. Mau biasa kepala keluarga dulu ya. Boleh menjawab dari arti nama Kevin Jonathan. Ada nggak arti khusus nih? Sebenarnya kalau Kevin sendiri ya nggak ada arti khusus ya. Nggak ada arti khusus ya? Mungkin lagi trendy aja nama Kevin. Iya. Soalnya seangkatan saya nama Kevin banyak banget gitu. Oke. Gimana ngebedain antara satu Kevin dengan Kevin yang lain? Oh, panggilan. Saya panggilannya disingkat KJ, Kevin Jonathan KJ. Oke, supaya nggak ketukar dengan Kevin-Kevin lainnya ya. Jadi latar belakangnya kenapa kalau setiap ketemu dengan KJ manggilnya KJ Betul, ya, iya, nggak pernah manggil Kevin. Iya, benar. Itu Kevinnya supaya nama umum aja ya. Jonathannya? Kayaknya diplesetin dari Yonatan. Plesetin Kayaknya. namanya. Kayaknya lagi ya. Cuma Padahal emang nanya. itu sih pernah nanya Jonathan artinya apa? Sahabat Daud. Lah sahabat Daud kan Yonatan gitu. Preng. Ternyata ya. Oh, artinya ternyata Yonatan dari sahabat sahabat Daud. Oh, jadi itu arti nama dari Kevin Jonathan atau KJ. Iya, betul. Ya. Beralih ke istri tercintanya, silakan. Apa nih jawabannya? Aku kan ada Graciela Setia Budi. Kalau Graciela sendiri itu artinya anugerah. Oke. Betul. Aha. Karena secerita dengar papa mama katanya aku tuh berkat dan anugerah banget. Iya. Bisa aku ada. Kalau untuk Setia Budi sendiri ya itu nama dari papa aja. Oh. Jadi ya otomatis dong. Iya, Betul nama kan? anak dari papa Iya pasti dong. turun Iya, ya. Turun. Oke. Kan nggak mungkin nama yang lain. Oh betul, aneh. Anak orang lain Anak orang jatuhnya lain dong ya. saya. Tapi masalahnya katanya anugerah banget. Apakah ada cerita khusus nih dari akhirnya lahirnya kamu di dalam dunia? Mungkin kan ditunggu-tunggu kali ya, dinanti-nantikan. Karena awalnya tuh sempat berdebat juga. Aha. Akan maksudnya kan pernikahannya mungkin papa-papa rada terlambat. Oke. Terus di usianya mungkin yang udah maksudnya udah berumur. Aha. Terus dinanti-nantikan mungkin ya. Nah jadilah ada aku, makanya ini anugerah banget. Luar gitu. biasa. Jadi itu maknanya ya. Iya betul. Satu namanya anugerah, yang satu plesetan, tapi punya makna yang baik Punya juga makna. ya. Sahabat Cuma dari. cari yang lebih bagus gitu ya kali-kali. Saya nggak bisa ganti nama ya. Nggak bisa ganti Nggak nama. ganti nama, Itu ya. anugerah dari Betul. orang tua. Iya, betul. Ya. Kita syukuri aja. Betul. Ya. Syukuri aja. Nah, tapi kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang bukan cuma arti nama ya, karena panjang sekali. Yang paling aku ingin note adalah itu tentang bagaimana kesetiaan. Tapi bukan hanya itu, katanya juga aku manggil apa ya? Kalau Dede manggilnya kan Dede ya. SB aja mungkin ya. Kan Ih, KJ dan geli SB. banget kok. Geli ya? Bukan gak enak ya? Apa dong? Bukan aku banget. Apa dong? Sela aja. Sela ya. Sela dan juga KJ hari ini akan banyak bercerita ya. Nah, sebelum kita bahas flashback masa lalu, pacaran dan lain-lain, gimana perjalanan ini 1 bulan ada ya? 1 menikah? bulan. Lebih. 1 bulan. Satu Gimana bulan. setelah menikah? Enak sih, enjoy ya. Enjoy. Karena ya nanti kan diulik lebih dalam nih Iya. masalah pacaran. Kan kita pacaran tuh emang gak pernah duaan banget gitu. Nah sekarang
kehidupan tuh bener-bener duaan. Berdua. Serumah gitu. Jadi ngelihatnya hampir 24 jam mukanya ini lagi gitu. Bukan bosen ya? Bukan bosan. Bukan bosen tapi Jangan menyenangkan. dong, Jangan dong, jangan bosan. Jangan bosan Jangan. ya. Walaupun sudah 8 tahun pacaran, tetap ada hal yang baru bisa dilihat di dunia Betul, pernikahan. betul. Itu dari sisi kaji. Yang betul-betul aja beda dong. Harus Betul. jawabannya harus beda dong. Kan ikut kepala keluarga dong. Beda. Ikut ya. Tapi ada yang berbeda nggak dari sisi lain, Sela? Setelah ya? menikah. Mungkin kayak lebih tahu, bukan buruk-buruk ya, kebiasaan yang nggak pernah aku tahu sama pacaran mungkin keluar. Oke, karena kan Gitu. waktu itu belum satu rumah, Iya, gitu ya. betul. Setelah satu rumah, tapi kaget banget nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Berarti kalian sudah menjadi diri kalian apa adanya Nah, di masa itu. bukan pernikahan, pacaran. Pacaran, betul. Awal-awal kaget sih ya. Ya, Kagetnya awal-awal kalau kaget. bangun, biasa kan kebangun subuh, wah ada orang nih sebelah gue. Siapa kamu? Seperti Itu nggak di Banjur ya. Oh, iya. Lo nggak bayar. Keluar enggak ya? Untuk nggak kayak gitu. Nggak. Tapi bisa menikmati Iya. sekarang ya. Lagi Betul. enjoy-enjoynya Betul. masa-masa pernikahan yang sedang kalian jalani. Nah, Sobat Maestro, yang mau tahu jangan cuma cerita pernikahan yang enjoy ini, tapi kita cari tahu nih pengalaman mereka pacaran 8 tahun ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya jadikan pelajaran buat seluruh Sobat Maestro, khususnya buat anak-anak muda yang sedang berpacaran juga ya. Tapi nanti jangan terburu-buru. Kita hadirkan satu demi satu cerita mereka di hari ini. Oke, kita masuk ke segmen yang kedua. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bersama dengan dua narasumber kita di hari ini. Sebelum ngomongin tentang dunia pacaran mereka, ternyata mereka sudah kompak satu dengan yang lain, bukan cuma masalah pacaran, tapi kompak pun dalam mengalami permasalahan hidup ya. Dua-duanya kompak, pernah mengalami kecelakaan di masa muda mereka. Betul. Luar biasa kompak kok kecelakaan ini baru Mungkin pertama jadi kali. jodoh gak sih sekarang? gara-gara- Jangan-jangan. Kenapa kamu berjodoh? Kita sebenarnya suka kecelakaan gitu kan, nggak lucu kok kayak gitu ya. Cerita lamanya kecelakaan gitu. Mungkin sekarang kita bisa ketawa-ketawa dengan cerita itu, tapi zaman dulu enggak ya. Enggak, Itu jadi bener. masa yang cukup tidak ingin diulang lagi ya. Kita mau ceritakan dari Kak Jedo deh gimana. Ini satu fun fact yang katanya membuat kamu mempunyai satu trauma. Betul ya? Lebih ke dikenal banyak orang sih. Oh, dikenal banyak orang. Gimana ceritanya? Jadi SMP, SMP tuh pulang selalu naik kendaraan umum. Ya. Lebih tepatnya angkot sih. Mhm. Nah, jadi waktu itu tuh kalau sobat-sobat Maestro nih, kalau yang tahu namanya Mahmud. Aha. Angkot Mahmud itu nyetirnya ngebut banget. Betul. Nah, kebetulan aku tuh ngegantung di pinggir. Oh, iya. Karena ngegantung waktu belokan kelepas. Wow. Jadi ngegelintir. Sebenarnya waktu impact pertama tuh nggak terlalu parah, jadi bocor dikit. Oh, bocor dikit itu nggak parah ya? Nggak parah, Menurut nggak dia ya. Menurut dia. Nggak parah. Cuma ternyata tuh kena pendarahan dalam. Jadi darah beku di otak. Wow. Nah, jadi itu mutusin harus operasi mau nggak mau. Jadi setelah operasi itu cukup lama ya dari kejadian ya? Karena Nggak, dipikirnya nggak ada masalah, cuma bocor dikit aja gitu. 2 hari setelah kejadian. Karena aku tuh hari itu emang nggak nyadar, emang nggak sadar gitu kejadian, cuma selalu ngeluh katanya kepala kirinya sakit. Nah, ternyata waktu di CT scan dia tuh ada darah beku di otak. Ya kebetulan juga waktu itu tuh emang kondisi ekonomi lagi nggak baik kalau keluarga gitu ya. Jadi itu mujizat Tuhan lah bisa dioperasi, bisa selamat gitu. Nah, kejadian uniknya nih anehnya gini. Jadi yang meninggal supir angkotnya. Pelaku yang membuat Kak Jija tuh Pelakunya. meninggal. Tapi kan dia nggak di hari itu nggak kejadian apa-apa kan? Dia nggak. Enggak, jadi waktu aku operasi dia tuh meninggal. Jadi kejadiannya gini, kan aku nggak nyadar. Cuma aku diceritain sama teman SMP aku waktu itu. Waktu aku jatuh berdarah, supir angkotnya tuh kayaknya kaget. Iya. Dia jatuh, Syok. pingsan, kepalanya kebentur juga, dia pendarahan juga. Oh, dan akhirnya kamu selamat, dia nggak Dia selamat. meninggal. Waduh, ya jadi satu cerita juga ya. Iya. Bukan jadi puji Tuhan ya, kita nggak Bukan, puji Tuhan ya. bukan, enggak. Cuma maksudnya lebih ke puji Tuhan kamu diselamatkan Selamat. juga ya, dan kamu bisa disembuhkan secara utuh juga, benar-benar nggak ada masalah lagi ya. di Tunjukin kepala dong kamu. lukanya mana? Ada. Lukanya mana? Lebih ada nih, Oh, ada pitaknya. ada pitaknya. Jadi Orang KJ, takut kok sama dia. Kenapa? Kan gangster kayaknya. Oh ya gangster. Padahal di balik itu ada cerita. jadi gitu. Kevinnya unik lah. Kenapa? Kevin yang pitak gitu. Oh, istilahnya dikenalnya Kevin Pitak. Oh, menarik ya. Tapi sempat ada omongan juga bahwa kamu jadi ada ketakutan untuk naik mobil. Bener gak sih? Itu fun fact gak sih? Naik angkot? Enggak sih, justru fun fact-nya itu aku seminggu setelah operasi, setelah masuk sekolah lagi,
sebulan lah berarti. Ya. malah Pulangnya berani. naik angkot lagi. Oh, nggak ada ketakutan sama sekali. Nggak ada. Malah menantang, dia biasa kayaknya. Nggak di pinggir lagi tapi ya. Di dalam. Geser dikit. Aku nggak takut, tapi di dalam duduknya sama Oh, aja. enggak, lebih traumanya ke angkot jurusan Mahmud lah. Oh, iya. Jadi nggak mau lagi ke sana ya. Oke, itu satu cerita dari KJ. Tapi ternyata Sela juga punya cerita juga di masa kecilnya juga. Betul. Gimana nih Sela? Lagi SD. Itu lagi songong-songongnya sih karena aku belajar pertama naik motor. Oke. Kan happy banget ya. Jadi bener-bener kayak sering naik motor gitu loh kok. Ya. Keluar. Even di komplek pun aku naik motor. Misalnya di rumah aku di sini, terus tetangga aku di ujung aku naik motor, kan ngapain ya? Kan bisa jalan kaki. Tapi aku milih naik motor waktu itu. Aha. Kejadiannya waktu itu malam-malam. Aku lagi sama adik aku. Kan kalau motor matic tuh nggak harus di standar. Maksudnya nggak harus kayak di gigi kan. Kita bisa langsung starter nyala kan. Aha. Pada waktu itu mungkin adik aku nggak sengaja pencet gasnya gitu loh kok. Oh, karena adik kamu ada di depan. Ada di sebelah sini. Oh. Jadi posisinya aku udah di motor, aku mau pulang. Terus ini mama aku, ini adik aku di sini. Ya. Dia tuh megang gas motor gitu loh kok. Oke. Terus sama dia nggak sengaja ke gas. Ke gas. Karena kan kalau gigi mungkin kalau netral kan dia nggak mungkin maju dong. Betul. Cuma kan netral. Ini kan matic sorry. Ya. Matic kan nggak ada giginya. Aha. Terus dia pencet gas kayak gitu, terus aku Mental ya? mental. Oke. Bener-bener mental. Mungkin kalau saat itu nggak ada tiang, Aha. tiang listrik gitu loh kok. Iya. Ada tiang 2 itu. Mungkin aku kayaknya bakal langsung nembus ke jalan tol kalau tahu rumah. Sekarang lagi viral banyak ya. Yang motor tiba-tiba terbang, kita duduk Iya. gimana? Makanya itu kalau nggak bahaya banget. Dan untungnya juga tuh kan tiangnya ada 2. Aha. Yang masuk ke tengah-tengah tuh motor bukan badan aku. Karena itu Masuk. kenceng banget Oh, posisinya. iya. Motor pun sampai masuk depannya setengah body tuh masuk ke dalam 2 tiangnya tuh loh kok. Wow. Tapi kamu untungnya orangnya nggak ikutan Untungnya kayak masuk ikut, ya. kalau kan gak lucu dong. Apa nih kesangkut di tengah-tengah gitu kan ya. Tapi gimana kondisi tubuh kamu waktu itu? Waktu itu aku juga sempat nggak sadar karena kan jadi dada aku sempat kebentur. Aha. Nah mulai dari sejak kejadian itu tuh aku sering yang kayak mulai sesek. Jadi kayak ada efek sampingnya gitu loh kok. Aha. Terus ya lemes lah waktu itu. Aduh untung aku bisa diselamatin gitu kan. Dan Iya. lebih tepatnya untung adik aku nggak ikut Ikutan terbang bersama Kalau nggak gitu dia lebih ya. parah kan. Iya. Cuma puji Tuhannya ada tiang itu dan yang masuk itu motornya ya bukan akunya. Jadi ya puji Tuhan akhirnya bisa selamat lah. Oke. Itu paling parah sih menurut aku kecelakaan itu. Jadi bisa dikatakan ini 2 cerita yang tidak enak untuk kalian berdua. Iya, betul. Tapi kalian mengenang itu sebagai satu penyertaan Tuhan. Betul. Ya, melihat dari sisinya itunya. Bukan, aduh kenapa harus aku yang ngalamin. Iya, seperti itu ya. Atau ada hikmah yang kalian bisa pelajarin lagi dari kejadian yang satu jatuh dari angkot, yang satu motor. Yang terpental gitu. Ada nggak? Ini sih ya pengalaman pribadi sih. Jadi waktu kecelakaan itu, Ya. aku tuh sama Tuhan tuh waktu itu belum kenal lah istilahnya tuh. Oke. Jadi ke gereja itu sebagai formalitas. Hmm. Jadi pindah-pindah gereja kan. Ya. Waktu kecelakaan tuh banyak banget tuh pendeta yang datang. Terus hikmahnya tuh waktu itu SMA, setelah SMA kenal Sela. Ya jadi bisa kenal Tuhan juga lewat dia gitu. Oh, jadi lewat permasalahan itu sebenarnya Jadi akhirnya malu aku kalau kayak gitu. jadi ada satu jalur yang dibukakan yaitu bertemu dengan Sela dari kecelakaan itu. Nah, jadi kita diingatkan di awal tahun ini Sobat Maestro ya, kalau hal-hal yang gak baik terjadi dalam hidup kita, jangan langsung mengeluh dulu, Betul. tidak bersyukur. Siapa tahu itu adalah Di depannya. pintu untuk kita masuki berkat yang begitu besar. Bener nggak KJ? Berkat nggak ketemu sama Sela? Oh berkat. Oh, kok nggak berkat dicubit kamu? Kan makanya namanya kan Grace. Oh iya, Betul nggak? bertemu dengan si berkat Nah, ini si berkat Grace ini, gitu. ya. Lalu bagaimana kelanjutan cerita setelah bertemu dengan si berkat ini? Tahan dulu, kita akan tahan obrolannya karena ini ada satu fun fact di mana saat ketemu nggak langsung mulus kayak gini langsung Nggak pacaran lah, nggak ya? nggak ada. Katanya ada yang nggak mau nih Sobat Maestro, ada yang jual mahal ya. Tapi untungnya KJ punya satu prinsip, kamu nggak mau akan ku buat kamu sampai mau ya. Itu akan kita ceritakan di segmen selanjutnya. Kita masuk ke segmen yang ketiga, masih di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, mengapa tidak? Anak mudanya lagi mau cerita nih kepada kita semua. 2 anak muda langsung kita hadirkan. Dan yuk kita lanjutkan cerita kita lagi, di mana tadi katanya si berkat ini, si Sela berkat ini ya. saat bertemu dengan KJ jual mahal katanya.
sempat ada satu kalimat yang aku kutip dari MC pernikahan mereka, katanya amit-amit gak mau jadian sama KJ. Ini omongan mengandung kuasa. Itu pertama kita belajar ya. Benar. Yang kedua kita cari tahu dulu alasannya kenapa kamu bilang sampai amit-amit gak mau sama KJ. Aku lebih ketakut ya. Enggak sih. takut. Oh ya gangster karena tadi ya. Awal masuk sekolah, Ya. aku kan tipenya ekstrovert gitu loh. Kalau aku nggak, terus lihat dia yang kayak full diem, terus mukanya sombong banget. Oh. Ditambah ada luka di sini kan. Iya. Ya aku mikir kayak, nih orang apaan sih, kayak cengos banget gitu kan. Oh, cengos itu bahasa Belanda sobat maestro ya. Jepang kalau nggak salah. Jepang Iya. beda ya. Oke. Nah, terus aku tuh mikir, aduh apaan sih. Pokoknya kelihatan kayak sombong deh gitu. Aku nggak suka ngelihatnya. Terus ditambah kalau ketemu orang bener-bener gak pernah nyapa kok. Jadi kalau udah sekolah di koridor jalan tuh lurus doang, lihatnya gitu doang. Tapi jalan terus, jadi gak pernah ada kayak sapa atau apa, gak pernah gini. Gak suka aja sih aku pribadi. Itu kayak apaan sih nih laki-laki gitu. Suka cari masalah dulu tuh, suka ngejek-ngejek aku. Iya. Jadi aku kayak amit-amit banget gitu. Gak Muncullah mau. kalimat itu. Apalagi sebagai orang ekstrovert, harusnya kan kalau ada orang lewat sapa kayak Iya, ngobrol seenggaknya kayak, gitu ya. ya nggak butuh disapa juga, cuma seenggaknya senyum kayak gitu atau apa gitu Iya, kan. iya. Soalnya kayak sombong banget, malas aja gitu lihatnya kok. Kita tanya orangnya, bener gak KJ merasa dirinya sombong di masa sekolah? Bener sih. Bener ya? Iya. Ngakui ya? Ngaku kan. Karena ngerasanya nggak punya teman dulu tuh. Oh justru aneh loh, kenapa kalau kamu gak punya teman malah sombong? Harusnya kan dengan kamu gak sombong, punya banyak teman logikanya. Nyaman juga sih sama diri sendiri gitu. Oh zaman dulu masih lebih suka. Dengan- Lebih enjoy time tuh sendiri lah. Ini dua kepribadian yang beda banget sih kok. Kamu berarti melihat sosok KJ ini berubah banget ya? Banget. Banget. Saat kamu awal kenal dia Iya. dengan siapa yang hari ini yang kita Iya, lihat betul. di samping kamu sekarang. Oke, nanti kita akan coba ulik lagi ya. Tapi yang menarik adalah berarti kalian satu sekolah juga. Satu sekolah. Satu sekolah dan akhirnya ada permasalahan yang tadi KJ mengalami kecelakaan, Iya. ada pendeta-pendeta hadir dan salah satu pendetanya adalah orang tua dari seorang Graciela, betul? Saudara kamu sih ya mungkin yang Iya, lebih kenal benar. ya. Ah, gimana nih, gimana? Jadi kan JKI lah. Mhm. Kan gerejanya JKI. Iya. Nah, kebetulan mami tuh Di JKI juga, tapi dengan cuma cabang yang berbeda. cabang berbeda. Oke. Nah, aku ceritain gak sih pertama suka Sela gimana? Nah, boleh. Jadi Langsung tuh aku GR tuh, wajahnya langsung. Malu jadi. Gak tahu dari dulu kenapa suka banget sama worship leader. Oh, oke. Ya cewek ya. Ya masa ya nggak apa-apa cowok juga, cuma kan Ya, interestnya cuma, mungkin beda ya. gitu. Nah waktu itu tuh pertama suka tuh karena di sekolah kan kebaktian. Nah dia tuh jadi worship leader. Nah dari situlah singkat cerita ngejar lah. Mhm. Nah kebetulan kita tuh punya teman, ya, shout out dulu Renaldi Chandra. Nah Oke. sahabat kita sama gitu. Aha. Nah ternyata si Renaldi ini gerejanya sama si Sela. Oh. Nah kan dia tuh pelayanan pemain musik. Nah aku juga dari situ mulailah pelayanan, pengen pelayanan gitu. Mhm. Jadinya ujung-ujungnya ke gereja Sela. Nah mulailah lebih deket lah kita di situ gitu. Tapi dia sempat nggak suka juga sama aku. Ya. Ada fun fact-nya gak suka juga? Iya. Kenapa? Alasannya? Setelah dari awal kamu sampai ke gereja Sela berarti udah suka banget dong. Iya. Nah sampai kenapa? Nah, ini kan sukanya tuh berarti kelas 11 SMA lah. Ya. Iya, Kelas iya, 10 tuh rada Geli. gimana ya? Iya geli lah. Soalnya buat aku gitu yang pendiam, Aha. istilahnya introvert, Aha. ngelihat dia yang bawel, berisik gitu. Jadi nggak seneng gitu. Iya. Satu introvert, satu ekstrovert. Iya, betul. Tapi aku jadi belajar dari hubungan kalian ternyata untuk jadi satu pasangan gak harus jadi introvert, berarti introvert, ekstrovert jadi introvert Iya. gitu. Harus jadi sama enggak ya? Ternyata kalian bisa saling melengkapi dengan Iya. perbedaan kalian. Betul. Meskipun sekarang jadi gak terlalu introvert banget ya. Ke bawah Makin ya. diulik makin gak introvert kayaknya. Ke bawah istri kayaknya ya. Jadi lebih ekstrovert sekarang ya. Tapi nyaman ya, bukan jadi orang lain gitu ya. Tetap Iya. jadi diri sendiri kan? Tetap. Gitu. Cuma memang ada perubahan terjadi dan seorang jadi KJ. Lebih bisa Iya. berbaur lah. Oke. Iya. Dan aku juga dapat cerita, masih ingat sekali aku kata-kata dari MC pernikahan kalian. diingat lagi. Saat menjadi WL, seorang KJ melihat seorang Graciela ada menjadi WL di bagian depan, wajahnya berbinar-binar, bersinar seperti melihat Malaikat inilah kali ya. jodohku yang sesungguhnya. Apakah itu beneran terjadi atau Tapi- hiperbola dari MC-nya? Kalau bersinar-sinar kayaknya hiperbola sih ya. Oke, terjawab deh ya. Karena nggak ada lampu juga ya waktu itu. Lebih redup ya waktu itu ya? Remang kayaknya. Cuma jadi ngelihat Selanya jadi ya sudut pandang yang berbeda lah. Ah. Waktu dia WL tuh kalem, suaranya enak gitulah.
Oke. Beda. Ya singkat cerita jadi sukanya di situ lah. Walaupun sehariannya kelihatannya dia bawel banget gitu ya. Beda jauh pokoknya sama waktu WL sama sehari-hari beda deh. Oke, itu yang terjadi. Nah, tapi harus ada perjuangan nih ya. Perjuangan dari seorang Sela nggak suka sampai akhirnya suka. Butuh waktu berapa lama? Berapa kita PDKT 6 bulan lah. PDKT 6 bulan. 6 bulan. Gimana tips and trick buat anak-anak yang muda juga nih ya, merubah orang yang dari awalnya nggak suka sampai suka tuh nggak mudah loh pasti. Iya, bener. Gimana sampai bisa? Kalau aku mah pokoknya jangan nyerah sih ya. Jangan nyerah. Cuma dari Sela ada sih satu titik di mana katanya gara-gara satu kejadian ini dia tuh jadi Mundur. suka ya. Jadi Iya, suka awalnya lagi. tuh Yang satu suka tuh mundur nggak, gimana karena sih? awalnya tuh ada kejadian. Ceritain gak sih? Ini kok ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ini bahas aku cut dulu ya. Aku yakinkan dulu Sobat Maestro supaya dia nggak ragu-ragu untuk ceritanya lebih yakin lagi ya. Kita akan tahan di segmen selanjutnya aja. Aku akan yakinkan mereka berdua untuk cerita dengan yakin. Cerita yang tadi mereka tahan-tahan ya. Tunggu di segmen selanjutnya setelah satu ini. Kita sudah masuk ke segmen yang keempat. Masih bersama Sela dan juga KJ. Ini kalau ngomongin pacaran kayak waktu berjalan dengan cepat ya. Betul. Jadi tidak terasa sekali. Jadi yuk langsung aja ceritakan. Tadi ragu-ragu, sekarang harus ceritakan dengan tidak ragu-ragu. Apa alasan seorang Sela dari nggak suka sampai Jadi akhirnya suka. jadi suka? Jadi pokoknya ada satu kejadian di mana saat itu aku harus jauh sama dia. Karena ada seseorang, pokoknya ada seseorang yang suka sama dia, tapi dekat sama aku. Oh. Terus ya dia pokoknya ngomong lah kalau misalnya memang kamu bener sahabat aku, ya tolong jauhin dia gitu. Complicated sekali ini ya. Aku kan mungkin masih pengen temenan kan sama Iya. sahabat aku. Ya aku nggak mikirin dia karena kita masih deket-deket aja, nggak yang kayak gimana banget gitu. Jadi mikirnya ya udahlah lebih pilih sahabat gitu kan. Iya. Sampai akhirnya aku ngejauhin dia. Tapi dengan semangatnya dan cintanya kayaknya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Dia bener-bener kayak nunjukin kayak ya udah kan gue deketnya sama lu bukan sama dia. Terus dia bener-bener membuktikan bahwa dia tuh bener-bener ya emang mau berjuang buat aku aja. Jadi saat itulah aku jatuh cinta. Dari awalnya nggak suka Nggak sampai suka. akhirnya bisa suka. Bener. Itu 6 bulan prosesnya ya. 6 bulan. 6 bulan. Oke. Sekarang sama teman itu masih baik-baik aja? Masih. Jadi bridesmaid. Nice. Lo. Dikat. Enggak apa-apa. Kan cerita di masa lalu ya. Ya kita Ya. berteman baik lah sama Iya, semuanya. buktinya kan semua berjalan dengan baik juga. Betul. Gak ada kayak drama-drama dia Nggak. mengacaukan pernikahan Nggak. kalian. Nggak. Nggak ada ya. Batalkan. Semua berjalan Nggak, dengan aman, baik aman. ya. Akhirnya mulailah perjalanan kita masuk ke tahap setelah pacaran ya. Betul. Nah, pacaran ini 8 tahun. Nah, ada nggak masa naik turunnya? Oh ada banget lah. Waduh, banget lah. Banyak sih karena istilahnya kan kita pacaran tuh SMA. SMA tuh masih istilahnya bisa dibilang bocah lah. Iya bener. Kita belum tahu gitu kayak kehidupan dewasa tuh gimana. Setuju. Belum mendapat pekerjaan. Mhm. Jadi banyak struggle sih di situ. Mhm. Karena jujur aku juga dulu belum tahu kayak nanti tuh mau gimana gitu. Kedepannya. Kedepannya bakal gimana. Mhm. Jadi kayak gitulah ya kurang lebih. Lebih ke awal-awal jadian ya mungkin ya. Kayak 2 bulan. Awal jadian, tengah gitu masih Iya. banyak Kayak struggle lah berantem Hal-hal kuliah. kecil tuh diberantemin pasti deh kok. Karena memang baru beradaptasi gitu Iya. ya. Kalau yang masih PDKT kan semua yang terbaik. Iya. Masuk pacaran ini udah mulai mengeluarkan Keluar jati diri nih, masing-masing. iya gitu. Itu yang paling struggle selama 8 tahun. Nah ini jujur pertanyaan aku, yang paling struggle selama 8 tahun. Yang paling struggle tuh waktu kita pacaran tuh baru lulus kuliah. Baru Yang- lulus kuliah. Iya. Masa-masa baru lulus kuliah. Oke. Karena aku tuh ada rencana mau ke Singkawang waktu itu. Oke. Nah, sedangkan Sela tuh nggak bisa LDR dulu tuh. Mhm. Cuma ujung-ujungnya kena pandemi sih. Iya, Jadinya benar. nggak jadi pergi. Pandemi menyelamatkan kalian ya. Iya. Jadi sebenarnya itu masih perdebatan antara Masih pergi atau tidak. perdebatan. Kalau pandemi itu nggak ada, bisa aja kamu pergi Kaji. Bisa. Ya. Malah setelah pandemi jadi pergi, cuma ke Batam. Kota yang berbeda. Oh yang berbeda. Dan sekarang udah bisa menerima LDR ini. Udah Wah, dong. bisa. Wah. Buktinya kita baik-baik aja. Bisa tuh sampai sekarang ya. Sekarang juga. Tapi dulu kita coba, karena ini nggak cuma dialami oleh Sela, semua Iya. wanita juga banyak yang mengalami Benar, seperti benar. itu. Tapi kalau dari satu kacamata pria gitu ya, kamu sih dukung aku dong. Kan ini kan buat karir aku ke depan juga. Benar. Pasti pemikiran seperti itu aja ya. Betul. Tapi Sela juga nggak bisa ngomong, ya nggak segampang itu gitu ya. Yang selalu bersama, pelayanan bareng-bareng, Iya. main bareng-bareng, tiba-tiba pergi juga nggak gampang. Nah, tapi gimana sampai akhirnya kamu punya pola pikiran dewasa? Aku nggak boleh untuk terus mengikat kaji di Bandung, sedangkan dia punya karir di Batam yang cukup oke. Gimana? Awalnya gak munafik lah kok pasti gak setuju lah. Ya.
emang kita bukan tipe yang kayak harus selalu berdua, tapi di saat LDR kan itu kayak lama banget gitu kan, dan jauh jaraknya gitu. Awalnya ya sedih, terus pokoknya kayak tantrum deh kalau kata anak sekarang. Tantrum. Gue suka di tanah Iya. gitu ya. Enggak lah, pokoknya adalah kayak sisi yang kayak bad moodnya, sedihnya ada ditinggal. Cuman aku selalu mikir gini, oke, dia ke Batam untuk apa? Pertama tujuannya untuk kerja. Terus dan kerja tuh tujuannya setelahnya untuk apa? Ternyata untuk, maksudnya kita mau membangun rumah tangga sama-sama gitu. Jadi aku selalu lihat sisinya, ya tujuan dia LDR dan kerja keluar kota tuh apa? Kalau misalnya tujuannya jelas, kayak contohnya kan dia mau, ya anggapnya kamu mau mulai pundi-pundi lah. Iya, maksudnya baru mau mulai hidup baru dengan kerja, dan tujuannya kan ujungnya sama aku gitu. Jadi aku ya udah, aku percayalah sama dia. Betul. Asal komunikasi aja sih kuncinya waktu Kunci itu. utama sih komunikasi. Jadi akhirnya setelah kalian tahu ya, walaupun ini nggak mudah, tapi cari tujuan akhirnya seperti apa, baru akhirnya kamu juga bisa melepaskan KJ pelan-pelan gitu ya. Jadi kalian akan menjalani LDR itu. Nah, menjalani LDR juga satu perjalanan yang nggak mudah pastinya. Iya, betul. Nah, kayaknya aku mau bahas lagi deh. Apakah ada masalah di dalam LDR-nya? Lah, kok ketawa-ketawa dua-duanya? Ada apa ini? Nah, coba kita bahas di segmen yang terakhir aja boleh ya? Karena kita sudah menyelesaikan segmen yang keempat ini. Tapi untuk menggambarkan cinta kalian, ini mungkin hyperbola, tapi nggak apa-apa. MC kalian juga boleh hyperbola, kenapa saya nggak boleh ya? Boleh, semua boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Setelah itu kita masuk ke segmen yang terakhir di sesi yang pertama. Kita masuk ke segmen yang terakhir, masih di Maestro Youth Channel bersama dengan Sela dan juga KJ. Yuk kita langsung bahas lagi obrolan kita yang terakhir nyangkut di LDR ya. Aku menjalani hubungan aku 8 tahun sebelum menikah, tapi nggak ada LDR-nya. Nah kalian berarti plus ya, 8 tahun tapi ada LDR-nya. LDR-nya berapa lama? Setahun lah ya. Setahun. Nah tapi LDR itu banyak orang berkata nggak kuat, nggak mudah. Berarti kalian mengalaminya sendiri ya. Boleh dong ajari aku yang belum pernah LDR ya. Jangan dong kalau bisa. Kesulitannya. Kesulitannya. Gitu. Kesulitannya, dan kalau memang kesulitan ada, bagaimana menemukan solusi untuk kesulitan tersebut. Barangkali ini bermanfaat untuk Sobat Maestro juga yang punya hubungan LDR. Boleh. Silakan. Jadi aku ya. Boleh. Jadi kan kita selama ya istilahnya 7 tahun lah pacaran tuh nggak LDR. Kunci utama kan kita bilang tadi komunikasi. Nah sedangkan gara-gara LDR ini karena jam kerja kita jauh beda, kita tuh jarang komunikasi. Dari situ timbul lah masalah, beberapa kali berantem. Karena kalau komunikasi itu kan kita selalu kayak ngobrolin ke depannya mau gimana, masalah-masalah apa, punya masalah apa. Nah, semenjak LDR tuh jarang. Nah, jadi mau gak mau ini sih sebenarnya kunci utamanya komunikasi tetap sama adaptasi. Apalagi LDR kan ya. Ya untungnya kita LDR-nya gak yang beda time zone. Iya sih, itu kayaknya lebih pusing sih. Ya cuma beda jam kerja aja. Jadi ya buat sobat-sobat Maestro yang lagi LDR, ya keep going lah. Jangan nyerah, tetap komunikasi tetap utama. Kalau bisa sediain waktu ya 30 menit buat ngobrol apa aja sih masalah, ceritain lah masalah-masalah di kerja, masalah hidup, apa aja pokoknya sharing ke pasangan, apalagi pasangannya udah yakin ya bakal lanjut gitu. Sama ada kunci terakhir kok. Aku sama dia tuh selalu kita berdoa malam ya. Selalu wajib sih. Itu kayak ritual lah jadi buat kita berdua supaya makin menguatkan hubungan kita. Gitu. Ditambah LDR jadi kayak udah Tuhan bukan berserah ya, kayak udah titip aja deh supaya di sana baik-baik gitu kan. Karena aku tahu tujuannya baik. Bukan yang kayak ya udah gue mau LDR, gue mau senang-senang mau apa. Enggak, aku tahu tujuan dia baik. Dan untuk kedepannya sama aku, jadi ya kenapa enggak? Jadi support. Doa bersamanya ini sebelum LDR atau dari awal? Waktu LDR? Dari jauh sebelum LDR juga ya. Udah dilakukan ya? Udah dilakukan. Cuma semenjak LDR kan. Ini bukan peres ya maksudnya, tapi emang ya ini justru ritual kunci wajib. Kalian, iya gitu ya. Untuk kalian bisa kuat hubungannya justru ini bukan peres lagi. Bukan peres ya. Tapi kan sedang berbagi tips, justru itu menguatkan kalian satu dengan yang lainnya. Betul. Walaupun LDR juga akhirnya tetap mengupayakan. Tapi pertanyaan aku tadi, ini kan kalian yang sempat singgung juga di awal. Justru gara-gara kalian LDR dan berbeda jam aktivitasnya, kalian lagi yang satu on, yang satu istirahat, satu on. Gimana nemuin caranya untuk tetap bisa komunikasi? Mengalah sih kok. Harus ada yang mengalah. Aku ngalah sih. Karena dia kan orangnya teratur banget. Sedangkan aku tuh waktu itu kerjanya kafe. Jadi di jam dia waktu mau tidur,
aku izin istirahat. Oh. Aku izin istirahat sejam lah. Jadi Kita ngobrol. ya buat ngobrol, buat doa bareng gitu. Oke. Sama satu lagi sih untungnya Sela itu nggak overthinker lah. Iya, iya. Itu sih kalau overthinker LDR tambah susah. Iya Ya, benar. untungnya dia ya udah percaya gitu kalau aku di sana tuh buat kerja sama buat cari uang lah. Iya, tujuannya baik lah. Bahkan kadang di sela-sela dia suka nelpon video call aku gitu loh, kok biar dia ngeliatin lo gue beneran kerja gitu, bukan yang kayak main atau apa. Jadi Iya, aku iya. kayak ya aku makin percaya lah sama dia. Oh ya udah, berarti tujuannya memang benar gitu. Niatnya juga baik gitu Iya. ya, dan benar-benar menyediakan waktu meskipun tadi kalian memang nggak mudah nih untuk Iya. menyediakan waktu, tapi kan tetap kan lakukan dan akhirnya itu terbukti cukup baik. Iya betul. Untung nggak lama-lama ya, Enggak. Untung nggak setahun aja, Jangan. akhirnya Jangan balik deh. lagi. Ntar makin tantrum aku. Kebayang kalau tantrum gimana ya? Ngekosek di tanah kayaknya. Pas lagi video call tantrum Pulang. kayaknya nggak banget Nggak ya. banget. Tapi bersyukur LDR juga sudah terlewati gitu ya. Jadi perjalanan 8 tahun LDR itu semua disatukan dan akhirnya menjadi modal yang cukup kuat untuk kalian masuk ke dalam pernikahan. Betul. Nah, ini yang aku mau bahas sebenarnya tadi juga di awal ini kan jadi bridging aku ya, bahwa aku sedang menggali tentang makna kesetiaan versi kalian masing-masing. Karena zaman sekarang sulit sekali menemukan namanya kesetiaan. Betul ya? Betul. Kalian juga punya teman-teman bisa lihat ya. Mungkin mereka baru jadian setahun putus Iya. atau mungkin berapa bulan putus lagi cari lagi dan lain-lain. Kalaupun pacaran setahun 2 tahun kayaknya udah kelamaan banget. Nah, dan yang terpenting yang harus aku garis bawahi juga, bagaimana kalian juga bisa menjaga kekudusan di hubungan kalian. Di mana anak-anak muda zaman sekarang juga menganggap itu bukan hal yang penting lagi. Iya. Betul ya? Nah, ini akan kita bahas juga bersama-sama supaya tergambar juga dan berharap banyak anak-anak muda juga mengikuti langkah-langkah kalian ya. Ada kesetiaan, menjaga kekudusan juga. Kita akan bahas tapi nggak bisa sekarang. Kenapa? Waktu habis lagi. Oh, baik. Tapi nggak usah khawatir Sobat Maestro, kita akan langsung lanjut lagi ngobrol sesi kedua masih bersama dengan Sela dan KJ di Maestro Youth Channel.